Izin memperkenalkan diri, nama Nyoman Kasyati, asal kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Organ-organnya itu ada kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Pertama ada kulit. Kulit adalah organ ekskresi yang mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Strukturnya yaitu yang pertama epidermis atau lapisan kulit ari, merupakan lapisan kulit paling luar. Kemudian dermis, lapisan kulit janggat, yaitu lapisan yang terletak di bawah epidermis. Kemudian yang ketiga jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terikat di bawah dermis di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh lemak. Kemudian ada ginjal. Ginjal merupakan organ komponen utama penyusun ekskresi manusia, ukurannya sekitar 10. Dia itu komponen utama, ukurannya sekitar 10 cm, yaitu strukturnya kulit ginjal. Bagian luar ginjal biasanya disebut dengan korteks. Fungsinya untuk menyaring darah. Kemudian sumsum ginjal yaitu medula, bagian tengah ginjal. Fungsinya sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Kemudian ada rongga ginjal, yaitu ini disebut dengan pelvis renalis. Bagian paling luar fungsinya untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Kemudian ada paru-paru, yaitu organ ekskresi yang fungsinya untuk mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Dan yang terakhir ada hati, yaitu untuk fungsinya untuk mengeluarkan getah empedu. Proses pembentukan urin yang terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menyaring racun untuk tubuh. Penyaringan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Urin primer termasuk urin di dalamnya yang dihasilkan dari amonia yang terkumpul ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Kemudian yang kedua ada reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus proximal, nefron, lengkung Henle atau loop of Henle, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah kapiler yang mengelilingi tubulus. Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air di area konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Hasil pada proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. Yang ketiga ada sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dalam pembentukan urin, yaitu ketika urin akhirnya dibuang. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Sekresi alias pembuangan ion hidrogen melalui proses ini adalah bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga pH yang tepat atau keseimbangan asam dan basa tubuh. Ion kalium dan ion kalsium dan amonia juga dibuang pada tahap ini, seperti beberapa obat. Ini supaya komposisi kimia darah tetap seimbang dan normal. Proses ini terjadi dengan meningkatnya pembuangan zat seperti kalsium ketika konsentrasi tinggi, dan dengan meningkatnya reabsorpsi dan mengulangi sekresi ketika tingkatnya rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal.
kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Dari kandung kemih itu urin selanjutnya mengalir ke uretera dan dibuang keluar saat buang air kecil. Kemudian ada proses pembentukan keringat di dalam kulit. Pada suhu ruangan yang tinggi, kelenjar keringat menjadi aktif dan pembuluh kapiler menjadi melebar. Melebarnya pembuluh kapiler akan memudahkan proses pembuangan air dan sisa metabolisme. Aktifnya kelenjar keringat mengakibatkan keluarnya keringat ke permukaan kulit dengan cara menguap. Penguapan mengakibatkan suhu kulit turun sehingga kita tidak merasakan panas lagi. Sebaliknya, saat suhu lingkungan rendah, kelenjar keringat tidak aktif dan pembuluh kapiler di kulit menyempit. Keluarnya keringat dikontrol oleh hipotamus. Dan ada mekanisme pada hati. Sebagai alat ekskresi, hati berfungsi menghasilkan cairan empedu secara terus-menerus. Selain menghasilkan empedu, hati juga berfungsi menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menetralkan racun, membentuk dan merombak protein, serta membentuk eritosis pada janin. Sel-sel hati yang bertugas merombak eritrosis disebut sel histiosit. Melalui sel tersebut, hemoglobin akan diuraikan menjadi senyawa hemin, zat besi atau Fe, dan globin. Dalam hati, senyawa hemin diubah menjadi zat warna, lalu dikirim ke usus dan setelah proses tertentu dibuang ke luar tubuh bersama feses. Dalam usus, zat warna empedu berwarna hijau biru. Dioksidasi menjadi urobilin berwarna kuning coklat yang berfungsi memberi warna pada feses dan urin. Sementara itu, zat besi bertahan dan disimpan dalam hati untuk dikembalikan ke sumsum tulang, sedangkan globin digunakan lagi untuk membentuk eritrosis baru dan metabolisme protein. Kemudian proses ekskresi atau menghembuskan nafas pada paru-paru terjadi saat yang pertama pada pernapasan dada, terjadi saat tulang rusuk mengalami relaksasi, dan yang kedua pada pernapasan perut, terjadi saat otot diafragma mengalami relaksasi. Relaksasi menyebabkan volume paru-paru turun, tekanan udara di dalamnya meningkat, dan udara terdorong keluar dari paru-paru. Yang terakhir ada kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi, yaitu yang pertama ada diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah suatu penyakit yang penderitanya mengeluarkan urin terlalu banyak. Penyebab penyakit ini adalah kekurangan hormon AHD, antidiuretik hormon. AHD adalah hormon yang mempengaruhi reabsorpsi cairan pada ginjal. Bila kekurangan hormon AHD, jumlah urin dapat meningkat menjadi 30 kali lipat. Kemudian yang kedua ada glukosuria. Glukosuria adalah penyakit yang ditandai adanya glukosa dalam urin. Penyakit ini disebut juga dengan kencing manis. Kadar gula dalam darah meningkat karena kekurangan hormon insulin. Nefron tidak mampu menyerap kembali kelebihan glukosa, sehingga kelebihan glukosa dibuang bersama urin. Kemudian yang ketiga ada batu ginjal. Batu ginjal dapat terbentuk karena pengendapan garam kalsium. Dan ada batu ginjal. Batu ginjal dapat terbentuk karena pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, dan kantong kemih. Batu ginjal terbentuk kristal yang tidak bisa larut dan mengandung kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Penyebabnya adalah karena terlalu banyak mengonsumsi garam mineral yang terlalu sedikit mengonsumsi air. Batu ginjal tersebut dapat menimbulkan hidronefrosis atau membesarnya ginjal karena urin tidak dapat mengalir keluar. Hal itu mengakibatkan penyempitan aliran ginjal atau tersumbatnya oleh batu ginjal. Kemudian ada gagal ginjal. Gagal ginjal adalah kelainan ginjal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Penyakit ini disebabkan karena kondisi yang mengganggu fungsi ginjal. Penyakit ini terbagi menjadi dua, yaitu penyakit ginjal sementara dan penyakit ginjal tetap. Penderita penyakit ini sementara dapat ditolong dengan cuci darah, sedangkan penderita penyakit ginjal tetap dapat ditolong dengan pencakokan ginjal. Dan nefritis. Nefritis adalah peradangan pada ginjal yang terjadi karena infeksi bakteri penyakit pada nefron. Bakteri ini masuk melalui saluran pernapasan, kemudian dibawa darah ke ginjal. Karena infeksi ini, nefron mengalami peradangan sehingga protein saat sel-sel darah yang masuk bersama urin primer tidak dapat disaring dan keluar bersama urin. Selain itu, nefritis dapat menyebabkan uremia, yaitu ureum yang masuk dalam darah melebihi kadar normal. Terdapatnya ureum di dalam darah dapat menyebabkan penyerapan air terganggu. Selanjutnya, air akan menumpuk di kaki atau organ tubuh yang lain. Selain itu, nefritis dapat diakibatkan karena suatu reaksi kekebalan yang keliru dan melukai ginjal. Kemudian ada albuminuria. Albuminuria adalah penyakit gangguan sistem ekskresi yang ditandai dengan urin penderitanya mengandung albumin. Albumin merupakan protein yang bermanfaat bagi manusia karena berfungsi untuk mencegah agar cairan tidak terlalu banyak keluar dari darah. Ucapkan terima kasih.